Di company apa? Aku kerja sebagai tim leader, IT team leader di salah satu manajemen consulting di Kuala Lumpur. Oke oke. Nah, kira-kira 3 hal yang paling kamu suka selama tinggal dan kerja di Malaysia itu apa? Yang pertama pastinya public transport, itu udah terintegrasi kemana-mana, jadi mudah mau kemana-mana. Yang kedua makanan, banyak variasinya, banyak pilihan, dan makanannya pun cocok lah ya sama lidah Indonesia. Terus yang ketiga, yang pasti gaji sih, lebih tinggi daripada di Jakarta. Oke, Lebih aku tinggi setuju. daripada Jakarta. Oke, Kokori, tengok dan dengar apa yang mereka katakan. Mereka ini TKI Malaysia, kerja di Malaysia. Tapi saya pastikan mereka itu punya pendidikan yang tinggi, well educated. Dia punya ijazah lulusan university. Karena mereka kerja di perkantoran. Tidak mungkin mereka yang hanya lulusan SD, sekolah dasar, atau sekolah menengah, kerja di perkantoran. Punya posisi yang bagus. Dan dengar Kokori, dengar apa pengakuan mereka, apa pernyataan mereka tentang Malaysia. Sama tidak dengan apa yang disampaikan oleh TKI Malaysia yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan berat. Yang Kokori anggap mereka punya pendidikan level rendah. Sama tidak pengakuannya, pernyataannya, terutama soal gaji. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya masih ingat betul apa yang pernah dikatakan Kokori dalam satu VT-nya yang mengatakan bahwa TKI Malaysia itu berpendidikan rendah, pendidikan level rendah. Dan ini juga pernah ditegaskan pernyataannya ketika dia live TikTok bersama saya. Jadi dia naik dalam live saya ya, dan di situ dia menyelipkan perkataan, pernyataan bahwa TKI Malaysia itu berpendidikan rendah. Tidak hanya Kokori, bahkan sahabatnya yang kerja di Cina, katanya sudah puluhan tahun tinggal di sana, mengatakan hal yang senada bahwa TKI Malaysia itu berpendidikan rendah. Rata-rata katanya hanya lulusan SD, sekolah dasar, dan SMP, sekolah menengah pertama. Begitulah kira-kira apa yang dikatakan sahabatnya Kokori dalam VT-nya. Ya, saya tahu karena saya pernah nonton videonya karena dia men-stitch video saya, jadi muncullah notif. Kemudian saya tonton videonya dan cukup mengagetkan. Ternyata dia bikin konten seperti itu atas suruhan Kokori. Ya, Kokori menyuruh sahabatnya yang kerja di Cina itu membahas konten saya, kemudian mendiskreditkan saya dan TKI Malaysia. Tetapi saya tidak membalas react konten dia karena saya rasa sudahlah, ini sama saja saya berhadapan dengan Kokori. Jadi menghadapi narasi dia ya sama saja menghadapi narasi-narasi Kokori. Jadi untuk apa saya melawan dua orang yang narasinya sama gitu ya. Karena saya rasa itu dia melakukan konten-konten seperti itu atas instruksi Kokori. Kokori mengatakan seperti itu karena hanya melihat TKI yang kerja di pekerjaan-pekerjaan berat seperti mereka yang kerja di kelapa sawit, di perkebunan, kerja di bangunan atau kontrak, dan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya atau buruh gitu ya. Tetapi Kokori juga harus tahu mereka yang kerja di pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu yang dianggapnya mungkin oleh Kokori adalah kerja rendahan, oleh sebagian orang sebagai kerja rendahan. Tidak semuanya mempunyai pendidikan rendah. Ada saja di antara mereka yang memiliki pendidikan tinggi, yang punya ijazah, tetapi mereka memilih untuk bekerja di pekerjaan-pekerjaan berat karena mungkin gajinya juga berat, juga tinggi. Jadi intinya kan gaji Kokori. Jadi jangan memandang orang rendah karena status pekerjaannya. Kemudian Kokori juga harus akui, harus melihat bahwa TKI di Malaysia itu tidak hanya mereka yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan berat yang saya sebutkan tadi, tetapi ada juga TKI Malaysia yang bekerja di office, di company-company, di bagian office-nya. Seperti video nanti yang saya react, yang pemilik akunnya adalah TKI Malaysia yang bekerja di office gitu ya, di perkantoran, dan dia menceritakan kenapa dia memilih kerja di Malaysia
dan dia juga menceritakan kemudahan-kemudahan yang didapat di Malaysia, kemudian juga membahas gaji yang didapat di Malaysia lebih besar daripada di Indonesia. Ini yang luput dari pantauan Kokori. Jadi Kokori itu hanya melihat mereka-mereka TKI yang kerja di pekerjaan-pekerjaan berat yang sebagian orang memandangnya adalah pekerjaan rendahan. Hanya merekalah yang nampak di depan Kokori. Kemudian Kokori berusaha untuk merendahkan status pendidikannya, level pendidikannya, dan tidak terima semua fakta-fakta yang diungkap oleh mereka. Nah, kali ini fakta-fakta itu akan diungkap oleh TKI-TKI yang sudah pasti ya well educated ya, sudah pasti dia mempunyai pendidikan tinggi dan punya ijazah. Karena syarat untuk bekerja di perkantoran itu ya harus punya ijazah university. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita tonton dulu saja videonya. Oh ya, akun TikTok dari TKI ini adalah @kesukaan_Sofi. Anda boleh juga tonton dalam akun TikToknya ya. Oke, kita langsung saja tonton videonya. 3 alasan kenapa aku memilih untuk bekerja di Malaysia. Yang pertama, karena gajinya banyak. Yap, tentu saja kalau misalnya kita mau kerja, yang dicari adalah gaji. Kalau kalian kerja di Malaysia, kalian bisa mengantongi gaji 2 digit. Karena untuk mendapatkan employment pass, perusahaan harus menggaji setidaknya Rp3.000, Besti. Walaupun kamu adalah fresh graduate, tapi kalau udah ada company yang mau nerima kamu dan bisa nge-sponsor visa kamu, pasti kamu bisa dapetin gaji minimal Rp3.000. Yang kedua, karena Kuala Lumpur itu dekat banget sama kampung halaman aku, yaitu Medan. Jarak naik pesawat itu hanya 50 menit saja. Dan karena papaku udah meninggal, jadi mama aku sendiri di Medan. Dan kalau ada apa-apa, gak ribet buat balik ke Medan. Yang ketiga, di Kuala Lumpur itu menurut aku slow living banget. Karena di sini walaupun ibu kota, nggak terlalu ramai seperti di Jakarta. Banyak orang-orang yang naik public transport, dan public transportnya itu nyaman banget. Di sini juga nggak terlalu sering jam atau macet, dan jarang banget dengar suara klakson atau horn. Biasanya kalau jam atau macet itu di jam-jam tertentu saja. Contohnya pagi dan sore hari. Dan di sini rata-rata para pengendara mobil atau motor itu suka mengalah dengan pejalan kaki. Contohnya mereka lebih sering mempersilahkan pejalan kaki untuk jalan duluan. Jadi gimana Besti? Kira-kira kalian tertarik nggak buat kerja di Malaysia? Oke, lanjut. Hal yang bikin aku nyaman untuk tinggal di Malaysia adalah public transportnya. Aku udah 8 tahun tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, tapi belum pernah terpikir untuk beli transport sendiri seperti mobil, karena menurutku di sini sistem public transportnya itu bagus banget dibandingin di Jakarta. Untuk naik MRT atau LRT, kita langsung bisa beli cardnya di station dan top up di stationnya. Hampir semua area di Kuala Lumpur di cover dengan MRT dan LRT. Bahkan di luar Kuala Lumpur seperti Selangor juga di cover dengan public transport. Untuk MRT ada coach khusus perempuan, jadi lumayan kerasa aman lah kalau naik public transport di sini. Menurutku biayanya juga nggak terlalu mahal. Contohnya coverage 11 km dari rumahku ke kantorku hanya Rp2,5 atau setara dengan Rp8.000. Coverage kilometer yang sama dari MRT Lebak Bulus di Jakarta sampai dengan MRT Duku Atas itu sekitar 12.000 sewaktu lumayan ya 2020 selisihnya ya. aku cobain MRT di Jakarta. Gak tahu sih kira-kira sekarang masih sama nggak ya? Karena banyak sekali area yang di cover dengan MRT ini. Di sini ada 2 jenis MRT, yang pertama warna hijau, yang kedua warna kuning. Sebenarnya MRT-nya itu sama aja, hanya saja kedua warna itu mengcover daerah yang berbeda. Kemudian kalau dibandingin di Jakarta, di sini public transportnya nggak terlalu ramai. Setiap pagi aku pergi kerja dan setiap hari aku pulang kerja, aku selalu dapat tempat duduk. Tapi kalau di Jakarta, selama aku pagi dan sore itu nggak pernah dapat tempat duduk dan harus berdiri, especially di weekdays. Kalau menurut kalian bedanya apa transportasi di Jakarta dan Kuala Lumpur? Yaitu sudah disebutkan sama kakaknya, perbedaan antara MRT Jakarta dengan Kuala Lumpur. Oke, lanjut satu video lagi ya. Halo, udah berapa lama kerja di Malaysia? Halo, baru 2 tahun. 2 tahun. Sebagai apa? Di company apa? Aku kerja sebagai team leader, IT team leader di salah satu manajemen consulting di Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur kamu tinggal di daerah mana? KLCC. Ceritain dong gimana ceritanya awalnya kamu bisa pindah kerja ke Malaysia. Jadi waktu itu aku tuh di hire di perusahaan yang sekarang tempat aku kerja, tapi yang di Jakarta. Terus tiba-tiba ada lowongan yang kosong nih di KL dan aku apply dan keterima. Oke. Nah, kira-kira 3 hal yang paling kamu suka selama tinggal dan kerja di Malaysia itu apa? Yang pertama pastinya public transport itu udah terintegrasi kemana-mana, jadi
mudah mau kemana-mana. Yang kedua, makanan banyak variasinya, banyak pilihan, dan makanannya pun cocok lah ya sama lidah Indonesia. Terus yang ketiga, yang pasti gaji sih. Lebih tinggi daripada di Jakarta. Oke, Lebih aku tinggi setuju. daripada Jakarta. Oke, Kokori, tengok dan dengar apa yang mereka katakan. Mereka ini TKI Malaysia, kerja di Malaysia. Tapi saya pastikan mereka itu punya pendidikan yang tinggi, well educated. Dia punya ijazah lulusan university. Karena mereka kerja di perkantoran. Tidak mungkin mereka yang hanya lulusan SD, sekolah dasar, atau sekolah menengah, kerja di perkantoran. Punya posisi yang bagus. Dan dengar Kokori, dengar apa pengakuan mereka, apa pernyataan mereka tentang Malaysia. Sama tidak dengan apa yang disampaikan oleh TKI Malaysia yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan berat, di sektor-sektor pekerjaan berat. Sama tidak pengakuannya, pernyataannya, terutama soal gaji. Yang Kokori anggap mereka punya pendidikan level rendah. Dengar, apakah berbeda ataukah sama pengakuan mereka tentang Malaysia, terutama soal gaji. Mereka yang kerja di kantoran pun mengatakan hal yang sama, bahwa gaji di Malaysia yang mereka dapat lebih tinggi daripada kerja di Indonesia, di Jakarta. Padahal di Jakarta itu tinggi loh gaji minimumnya, tapi masih lebih tinggi gaji yang mereka dapat di Malaysia. Dan apakah Kokori masih mau menyangkal, masih mau membantah pernyataan-pernyataan atau pengakuan para TKI Malaysia yang mengatakan hal sedemikian rupa, bahwa gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan mereka juga tadi mengatakan hal yang disukai dari Malaysia adalah public transportnya yang sudah terintegrasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dari tempat dia tinggal ke tempat pekerjaannya. Ya, itu juga dikatakan oleh TKI Malaysia bahwa sistemnya lebih bagus daripada di Indonesia. Kemudian tadi si kakak itu bilang secara tidak langsung bahwa di Malaysia itu pengendaranya itu lebih tertib lalu lintas. Tidak sembarangan menyerobot lampu merah. Ya kalau ada lampu merah ya mereka tertib, diam saja. Kalau di kita kan masih saja tuh, karena buru-buru terobos saja lampu merah. Kemudian kalau ada penyeberang jalan raya, pejalan kaki mau menyeberangi jalan, si pengendara itu mempersilahkan terlebih dahulu untuk orang menyeberangi jalan raya. Jadi tidak saling terburu-buru, tidak saling mendahului. Dan Kokori juga sering bilang bahwa TKI Malaysia dikatakan punya pendidikan level rendah karena mereka suka membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Karena orang yang punya pendidikan tinggi tidak akan membuat perbandingan seperti itu. Nah, ini buktinya Kokori. Tidak hanya yang dianggap Kokori punya level rendah yang membandingkan. Ini si kakak-kakak tadi ini yang kerja di perkantoran yang tentunya mereka punya pendidikan tinggi, itu secara tidak langsung membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, terutama soal gaji dan publik transportasi tadi yang mereka bahas. Itu namanya perbandingan Kokori, itu komparasi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang membandingkan antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya TKI Malaysia yang kerja di sektor pekerjaan-pekerjaan berat atau buruh yang dianggapnya Kokori mereka punya level pendidikan rendah, tetapi mereka pun yang kerja di office, di perkantoran yang punya pendidikan tinggi, mereka juga masih membandingkan antara Indonesia dan Malaysia. Dan Kokori harus terima fakta ini. Nah, fakta-fakta inilah yang harus Kokori terima, bahwa pengakuan atau pernyataan dari TKI Malaysia yang dianggapnya oleh Kokori punya level pendidikan rendah dan TKI Malaysia yang kerja di perkantoran yang pasti mereka punya pendidikan tinggi, mereka punya pernyataan dan pengakuan yang sama soal Malaysia. Nah, di sini sudah jelas Kokori dan Kokori harus terima itu. Ya, jangan lagi Kokori memandang rendah TKI Malaysia hanya karena level pendidikannya, tetapi Kokori harus dengar apa yang mereka katakan, fakta atau tidak, berdasar atau tidak. Kalau itu fakta, ya terimalah. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah apabila Kokori mendengar suatu pernyataan, ya, suatu pengakuan, jangan lihat background-nya, jangan lihat level pendidikannya, tapi lihat apa yang mereka katakan, ya. Sesuai tidak dengan fakta, betul tidak apa yang mereka katakan, itu yang perlu Kokori dengar, ya. Jangan karena hanya level pendidikannya rendah lalu kemudian Kokori tidak mau menerima fakta yang disampaikan, selalu membantah
pernyataan yang mereka sampaikan, padahal itu fakta, hanya karena Kokori menganggap mereka itu punya level pendidikan rendah, lebih rendah daripada Kokori. Jangan lihat background pendidikannya untuk mendengar dan mencerna pernyataan dari seseorang, tapi dengar isi yang disampaikan, betul tidak? Itu fakta atau bukan? Konklusinya adalah apa yang baik tentang Malaysia, mari kita tiru. Ya, apa yang buruk, ya janganlah kita tiru. Dan apa yang disampaikan oleh mereka TKI Malaysia, kalau itu fakta, ya kita harus akui. Sekalipun itu disampaikan oleh TKI-TKI yang punya level pendidikan rendah dan bekerja di sektor pekerjaan-pekerjaan berat. Kita harus cerna isi yang disampaikannya, yang diucapkannya. Jangan lihat background siapa yang mengucapkan. Kan intinya apa yang disampaikan oleh si penyampai itu, bukan melihat background si penyampai itu. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.